Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, kabar-kabar update akan gue bahas kali ini. Gue akan mulai dulu dari situasi Matthijs de Ligt. Belum ada kabar resmi, tapi dari Manchester Evening News ya, ini menginformasikan kalau Matthijs de Ligt setelah pertandingan Manchester United menghadapi Brentford ini meninggalkan stadion tanpa tongkat ya. Tapi dia memang agak terpincang-pincang. Semoga ini merupakan tanda bagus, artinya bukan cedera parah ya. Matthijs de Ligt menurut gue seperti yang dikatakan oleh Ruben Amorim menjadi pemain vital di lini belakang Manchester United. Kedalaman skuad dari Manchester United terutama untuk lini belakangnya juga tidak bagus, sehingga gue harapkan ya dia bisa tersedia untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya bagi Manchester United. Oke. Kabar lainnya, nah ini terkait dengan Luis Campos ya. Luis Campos ya di Jakobsband. Luis Campos ini saat ini posisinya adalah sebagai sporting director dari PSG. Dan ada simpang siur yang terjadi ketika hari ataupun di weekend kemarin ya, bahwa ada yang mengaitkan, kabar yang mengaitkan sporting director Luis Campos yang saat ini menjadi sporting director dari PSG ini ke Manchester United. Berusia 60 tahun, dari Jakobsband menginformasikan bahwa memang Luis Campos saat ini sedang ada pembicaraan terkait dengan kontrak baru di PSG, dan dia ini bukan merupakan opsi untuk Manchester United walaupun ada beberapa yang menghubungkan ke sana. Fabrizio Romano juga mengkonfirmasi kabar tersebut. Fabrizio Romano mengatakan bahwa memang tidak ada ya ataupun sebentar, apa yang dikatakan oleh Fabrizio Romano terkait dengan Luis Campos ini ya tidak dalam negosiasi dengan Manchester United. Luis Campos sendiri ini merupakan nama senior ya di sepak bola Eropa. Pria berkebangsaan Portugal ini semenjak tahun 2022 ini menjadi strategic advisor di PSG setelah sebelumnya memiliki juga pengalaman ya di Celta Vigo, Galatasaray, Lille, Monaco, termasuk juga pernah menjadi scout atau pemandu bakat di Real Madrid. Jaringannya yang juga sangat luas di Eropa, khususnya di sepak bola Eropa, dan ini dilihat sebagai kualitas yang tinggi untuk posisi sporting director, di mana Manchester United saat ini masih belum jelas ya, semenjak klub ini memutus kontrak dari Dan Ashworth di sekitar bulan Desember. Praktis sampai dengan saat ini belum ada nama yang memegang posisi sporting director. Tugas-tugas sporting director sendiri ini disebutkan sebelumnya memang diambil oleh Jason Wilcox bersama dengan Omar Berada. Tapi menurut gua dengan situasi misalnya Omar Berada nih sebagai CEO dari Manchester United, ada banyak hal ya yang harus diurusi oleh CEO. Dan juga posisi sporting director ini kan bukan posisi yang utama dari Jason Wilcox, sehingga menurut gua idealnya Manchester United memiliki sporting director, dan ini juga bagian penting dari klub itu sendiri, terutama football operation ya. Manchester United butuh ya posisi sporting director, sesimpel itu menurut gua, untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan football operasional dari sisi yang lebih luas. Namun belum ada nama konkret, dan tadi disebutkan, gue sempat berpikir kabar tentang Luis Campos ini mungkin kabar yang positif, dia memiliki reputasi yang cukup tinggi, tapi ternyata ini dibantah oleh sumber-sumber yang kredibel. Namun demikian ya, ada kabar lainnya bahwa King Jim Fraser yang dilepas oleh Chelsea tahun lalu ini akan bergabung dengan Manchester United. Dan dia ini tapi
ada kabar lain juga nih yang langsung mengkonfirmasi bahwa kabar ini tidak betul, karena sebelumnya disebutkan dia akan bergabung dengan Manchester United sebagai bagian dari staff akademi ya, kabarnya seperti itu. Ya berarti di sisi lain juga kalau gue melihat hal ini, maka memang Manchester United ini masih memiliki kekosongan terutama di posisi-posisi penting di manajemen, bagian dari football operation ya, dimana ya masih belum terpenuhi. Dan kalau belum terpenuhi ini, maka menurut gue secara ringan amatiran ya roda dari operasional Manchester United juga tidak bisa berputar secara maksimal. Oh, tapi dari kabar lainnya, dari Alan Nixon ini menginformasikan bahwa Manchester United akan menunjuk mantan Chief Academy Chelsea Jim Fraser. Sir Jim Ratcliffe melihat bahwa dia adalah tokoh kunci di Manchester United. Oke, jadi ini masih ada simpang siur. Namun demikian, yang gue tangkap, apakah kabar ini benar atau tidak, tetap bahwa Manchester United ini masih belum penuh dari sisi manajemen pengelolaan sepak bolanya, dan kali ini dari akademi juga ya. Jadi masih belum bisa berputar secara optimal. Oke. Kabar lainnya, sekaligus juga mungkin ini menutup video kali ini, yaitu Anthony di pertandingan terakhir Real Betis. Fantastis pemain ini. Dia mencetak gol dengan kaki kanannya ketika Real Betis ini menang menghadapi Fiorentina ya. Bahkan dia menerima pujian dari David De Gea. Dan di pertandingan menghadapi Espanyol pun dia juga mencetak gol yang tidak kalah fantastis ya. Dia mencetak gol di periode injury time dan memberikan kemenangan bagi Real Betis. Bersama dengan Anthony, kali ini Real Betis, sebentar ya, gue ingin melihat ada di mana Real Betis saat ini. Mereka di La Liga berada di posisi ke-6, hanya selisih 1 poin dari Villarreal di peringkat ke-5 di posisi Liga Champions. Jadi luar biasa menurut gue kontribusi dari Anthony. Dan disebutkan salah satu sumber ini gue ambil dari United Truthful, bahwa ada meeting atau pertemuan antara Betis dan juga Manchester United terkait dengan Anthony. Real Betis ingin memperpanjang periode peminjaman dari Anthony untuk 1 musim lagi. Dan kali ini Real Betis bahkan ingin mengcover hampir seluruh gaji dari Anthony. Walaupun demikian, Real Betis ini juga khawatir kalau ada tim lain yang sanggup membayar 40 juta euro proposal untuk Anthony kepada Manchester United, karena Manchester United akan menerima proposal tersebut. Padahal proposal 40 juta euro itu kalau diterima itu tidak akan memberikan keuntungan yang besar, atau bahkan tidak ada keuntungan sama sekali bagi Manchester United untuk Anthony, hanya untuk menghindarkan dari PSR. Nah, Betis nampak tidak memiliki situasi finansial ya saat ini untuk mengambil Anthony secara permanen dari Manchester United, tapi mereka sangat berminat. Ada banyak ketertarikan komentar dari manajemen maupun juga dari pemain ya untuk Anthony. Anthony, gue lihat cuplikan-cuplikan golnya fantastis. Ya menunjukkan memang dia memiliki kualitas menurut gue. Hanya saja sebagai pemain sepak bola profesional, namanya juga manusia ya, kadang dalam situasi tekanan kapasitas itu tidak bisa keluar secara maksimal. Gue pernah bahas juga di channel ini, gue menilai bahwa situasi Anthony musim lalu ini tidak sangat jauh dari ideal ya. Dia ada permasalahan personal, lalu situasi dengan klub pun juga tidak maksimal. Dia kehilangan tempat di tim nasional Brazil. Ini bukan situasi yang ringan, dan banyak yang tidak melihat ke arah situ. Yang dilihat hanya Anthony gasing-gasing saja, putar-putar saja, hanya sependek itu saja. Tapi bagaimana situasi lain, terutama di luar lapangan, ini sangat mempengaruhi penampilan Anthony di atas lapangan. Bahkan gue juga pernah membaca salah satu artikel, gue lupa ya, salah satu analisa yang menyebutkan bahwa sebenarnya kemampuan teknis dari Anthony ini sangat berdasar pada kepercayaan diri dari dia. Skill-skill individu ya, dan lain-lain ini sangat
sangat bergantung dari kepercayaan diri Anthony. Dan ketika itu terkikis ataupun tidak optimal, maka permainannya pun tidak maksimal, dan itu yang terjadi di musim lalu. Musim ini pun juga demikian, adanya ketidakpastian manajemen, lalu juga pergantian pelatih di tengah jalan, ada konsep baru, sistem baru, dan lain-lain. Ini membuat nampaknya Anthony ini tidak dalam situasi yang nyaman, tidak dalam keadaan percaya diri yang tinggi. Dan apakah dia akan kembali ke Manchester United? Gua pikir sudah selesai ya dia dengan Manchester United. Gua pikir apapun keadaannya dia akan cabut dari Manchester United, apakah itu secara pinjaman maupun secara permanen. Dan apakah ini berarti bahwa dia pemain jelek atau seperti apa? Gua tidak menilai seperti itu ya. Apakah dia kemahalan ketika datang ke Manchester United? Ini juga harus diluruskan bahwa dia sebenarnya sudah diminta, direkomendasikan ya, bahkan dari periode-periode sebelumnya, dengan angka valuasi sesuai dengan marketnya. Tapi manajemen Manchester United bergerak terlalu lama, dan ketika sudah semakin terdesak, akhirnya manajemen menurut gua ya mengambil langkah yang salah, di mana tidak memberikan alternatif kepada permintaan dari manajer, tapi justru memenuhi dengan angka yang sangat tinggi. Di sini menurut gua kesalahannya dari manajemen, lebih ke sana. Dan apakah misalnya Anthony nanti kalau bermain di tim lain, apakah berarti ya dia bermain lebih bagus maka dia tidak cocok di Manchester United? Itu bisa jadi seperti itu. Dan ini juga sekaligus membuktikan bahwa Manchester United ini tidak bisa semudah ya ketika ada pemain yang direkomendasikan oleh fans misalnya, dia akan bermain bagus di Manchester United. Ketika situasi tidak mendukung, atmosfer juga tidak pas, ya mereka tidak akan berkembang. Dan ini bukan hanya berlaku di Manchester United juga sih, menurut gua di tim-tim lain pun juga seperti itu. Kita lihat ya Anthony akan seperti apa. Harapan gua sih ada tim yang mampu atau mau menebus Anthony dengan angka mungkin sekitar 50 juta euro, sehingga Manchester United bisa mendapatkan keuntungan ya dari sisi PSR untuk Anthony ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.